Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti kalian sehat ya. Kali ini adik-adik, channel Kursi Guru akan menyajikan materi yang sangat spesial buat kalian. Dan jangan lupa sebelum kita melanjutkan video kali ini, pastikan kalian sudah subscribe, sudah share video sebelumnya untuk teman-teman kalian, tetangga kalian, bahkan semua orang di dunia ini. Dan pastikan juga adik-adik kalian like and comment channel kita, biar kita tambah semangat untuk membuat video-video berikutnya ya. Nah, adik-adik, kali ini kita membahas tentang kalor ya. Siapa sih yang nggak tahu tentang kalor? Pasti kalian semua pernah belajar tentang kalor ya. Atau mungkin kalian juga akan mempelajari di semester berikutnya ini tentang kalor. Nih materinya ini adik-adik ya, tentang kalor ini dipelajari waktu kalian SMP dan juga dipelajari waktu kalian SMA. Jadi materi kalor ini merupakan materi yang sangat penting yang harus kalian kuasai. Nah, sebelum itu Mbak mau mendefinisikan dulu apa pengertian dari kalor. Adik-adik, yang dinamakan kalor itu merupakan salah satu bentuk energi. Jadi, kalor ini salah satu bentuk energi yang dapat berpindah, yang dapat berpindah. Kenapa dia dapat berpindah? Ya, karena ada perbedaan suhu. Karena perbedaan suhu. Jadi, kalor ini merupakan salah satu bentuk energi. Jadi, kalor ini merupakan bentuk energi yang dapat pindah. Kenapa dia pindah? Karena ada perubahan suhu. Nah, ini pengertian dari kalor ya. Nah, adik-adik, satuan kalor ya, kita cekidot ya, Satuan kalor itu ada dua. Yang pertama ada joule. Ya, joule ini merupakan satuan secara SI, standar internasional dari kalor ya. Yang kedua itu kalori. Nah, satuannya kal ya. Nah, ini merupakan satuan dari kalor. Ada joule, ada kalori. Oh, ternyata adik-adik ada hubungan antara joule sama kalori ini. 1 kalori itu ternyata 4,2 joule nilainya ya. Jadi 1 kalori itu 4,2 joule, sedangkan 1 joule itu ialah 0,24 kalori. Nah, ini merupakan pengertian dari kalor dan satuan dari kalor ya. Sebelum kita masuk ke rumus, pastinya kalian harus tahu dulu dong pengertian dari kalor itu apa, kemudian satuan dari kalor itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke rumus kalor ya. Rumus kalor ini adik-adik ada 3. Yang pertama, kalau dia mengalami perubahan suhu, jadi kalau ada perubahan suhu, maka rumusnya itu kalau misalnya ya sesuatu zat yang mengalami perubahan suhu, maka berapa kalori yang dilepaskan atau berapa kalori yang diterima itu bisa dicari dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini merupakan rumus kalor kalau ada perubahan suhu. Ya, jadi ingatkan saja Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan catatan M itu massa. Massa ini satuannya kilogram, boleh juga pakai gram ya, nggak masalah. Lalu C itu ialah kalor jenis. Kalor jenis, setiap zat itu punya kalor jenisnya. Delta T itu ialah perubahan suhu. Delta T itu T2 dikurang dengan T1. Nah, kalau misal nih ya, dia tidak ada perubahan suhu tapi mengalami proses melebur ya, melebur atau mencair. Kan tidak ada perubahan suhu. Kalau tidak ada perubahan suhu pada proses melebur atau mencair ini, tidak boleh gunakan MC delta T, diharamkan ya. Tapi gunakan apa Mbak? Gunakan Q sama dengan M dikali dengan L. Nah, inilah rumus ketika kondisi zat tersebut melebur, dia gunakan kalor yang digunakan untuk peristiwa melebur itu atau untuk peristiwa mencair itu dirumuskan Q sama dengan M dikali dengan L. Nah, Q ini apa? Ya, Q ini kan kalor, benar, kalor. Lalu ini ada M massa, L itu ialah kalor lebur ya. Ini 1
satuannya joule. Kalor lebur ada satuannya ya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, rumus kalor yang terakhir itu menguap. Nah, kalau kita menguap, bukan kalau kita menguap sih ya. Kalau zatnya menguap ya, ya ada kalor yang dilepaskan atau hasilkan. Nah, kalor yang digunakan untuk menguap, kalau yang digunakan untuk menguap itu dirumuskan Q sama dengan M dikali dengan U. Menguap itu bukan berarti ngantuk gitu, enggak ya. Menguap itu keadaan dimana suhunya sudah 100 derajat Celcius. Pada saat 100 derajat Celcius itu tidak ada perubahan suhu, tapi ada perubahan wujud dari cair menjadi uap. Karena dia tidak ada perubahan suhu, adanya hanya perubahan wujud, maka nggak boleh gunakan MC delta T, tapi gunakan M dikali dengan U. Nah, M di sini adik-adik ya, M di sini sama massa juga, U itu ialah kalor uap. Nah, kalor uap, kalor lebur sama kalor jenis itu biasanya selalu diketahui di dalam soal. Nilainya berapa selalu diketahui di dalam soal. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi adik-adik, materinya sangat simpel untuk kali ini. Kalian sudah dikasih tahu pengertian kalor itu apa. Ternyata salah satu bentuk energi, dia dapat berpindah karena ada perubahan suhu ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga nih satuan dari kalor itu apa dan hubungan antara joule sama kalori juga apa ya. Lalu adik-adik di sini juga dirumuskan ada 3 rumus nih kalor, ada MC delta T, ada M kali L, ada M dikali dengan U. Dan kalian harus paham adik-adik ya, kapan kita menggunakan MC delta T, kapan kita gunakan ML, kapan kita gunakan MU ya. Oke, nah adik-adik pastikan kalian paham dengan rumusnya. Karena kalau kalian udah kelas 10 SMA atau kelas 12 SMA ya, yang penting itu rumus. Oke, yang penting itu rumus, kalian tahu rumusnya, kalian bisa kondisikan rumusnya itu menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam soal. Oke, biar lebih enak adik-adik, yuk langsung aja kita selesaikan latihan soal tentang kalor ini ya. Oke, soalnya seperti ini ya. Jadi soal nomor 1, soal nomor 1 ya. Ceritanya gini adik-adik ya. Berapa kalor yang dibutuhkan? Jadi berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 250 gram? Untuk memanaskan 250 gram air ya. Jadi kalor yang dibutuhkan itu berapa? Berarti Ki kan? Ya memang sengaja nggak Mbak tulis soalnya, cuman Mbak sebutkan saja biar kalian semakin fokus mendengarkan suara Mbak ya. Berapa kalor yang dibutuhkan? Berarti yang ditanya Ki untuk memanaskan 250 gram air. Berarti ada masanya di situ. Masanya itu 250 gram air ya. Yang kalor jenisnya, kalor jenis air itu C-nya itu 1 kal per gram derajat Celcius. Dari suhu 10 derajat Celcius, berarti T1-nya itu ialah 10 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius, berarti T2-nya itu ialah 60 derajat Celcius. Yang ditanya itu berapa Q-nya. Q-nya ini usahakan satuannya boleh dalam kalori atau boleh juga dalam joule ya. Kita kerjain semua, kalau dalam kalori berapa, kalau dalam joule berapa. Yuk cekidot, langsung aja kita tuntaskan jawabannya. Jawab. Oke. Nah, ini kan yang ditanya Q. Lihat ada perubahan suhu, berarti gunakan rumus nomor 1. Jadi ditanya Q ada perubahan suhu, suhunya berubah dari 10 jadi 60 ya, berarti gunakan Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke. Nah, lihat di sini kalori jenisnya itu Dek 1 kal per gram derajat Celcius. Berarti ini nggak apa-apa nih dalam satuan gram, nggak perlu diubah karena ini satuannya gram. Celcius ini nggak
nggak perlu diubah juga karena ini satuan Celcius, berarti kita dapat nanti satuan kalornya dalam kalori karena ini ada kal per gram derajat Celcius ya. Berarti masukkan saja nilainya. Q sama dengan M-nya berapa? M-nya itu 250, masuk 250. C-nya berapa? C-nya 1. Delta T-nya kurangkan saja, delta T itu ialah T2. 60 dikurang dengan 10 berarti 50. Oke. Derajat Celcius 50 taruh di sini. 25 dikali 5 berapa? 125 ya. Jadi Q-nya ini ialah 125. 25 kali 5 kan 125. Ada nolnya di sini. 2 berarti tambah 02. Ya, ini satuannya apa? Satuannya kalori ya. Jadi 125,00 kalori. Oke, ini kalori. Nah, gimana kalau mau dijadikan joule? Tenang aja, karena kita punya hubungan nih hubungannya. Kalau 1 kalori 4,2 joule, kalau 1 joule itu 0,24 kalori. Kalau misalnya ada 12.500 kalori, berarti Q-nya ini 12.500 dikali dengan dari kalori ke joule 4,2 joule ya. Berapa hasilnya? Cari sendiri dong. Pasti kalian mampu untuk mencari, tinggal dikalikan saja. Ini berubah satuannya jadi joule. Nah, ini adik-adik merupakan rumus untuk mencari berapa kalor yang kalian butuhkan untuk menaikkan suhu dari 10 sampai dengan 60 derajat Celcius ya. Oke, dari 10 sampai 60 derajat Celcius. Nah, adik-adik ya, buat kalian supaya paham bagaimana menggunakan rumus kalor ini, Mbak akan beri kalian PR ya. Mbak kasih PR-nya di sini, Mbak tuliskan. Silakan kalian jawab di rumah masing-masing. Kalian kan harus bawa hadiah. Dari menonton channel Kursi Guru ini ada hadiah yang harus kalian bukan hadiah sih, oleh-oleh ya. Ada oleh-oleh yang harus kalian bawa berupa latihan soal yang harus kalian kerjakan mandiri di rumah ya. Karena adik-adik kalau kalian rajin mengerjakan soal secara mandiri, maka kalian akan menguasai materi tentang kalor ini ya. Nah, adik-adik soalnya gimana? Soalnya gini, berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan? Jadi ada masanya. Masanya itu 500 gram ya. Kalor jenisnya itu nilainya 1 kal per gram derajat Celcius. Nah, suhunya itu adik-adik dari 15 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Nah, yang ditanya Q-nya berapa? Q-nya ini silahkan dijawab dalam kalori atau dalam joule ya, silahkan saja. Nah, ini PR buat kalian ya, silakan dikerjakan dan jangan lupa adik-adik untuk hasilnya langsung dituliskan di kolom komen ya. Kalau kalian males komen nggak apa-apa, yang penting kalian kerjain aja ya, kerjain aja di rumah walaupun nggak kalian ketikkan di kolom komen. Biasanya kan siswa sering malu kalau dalam menjawab ini ya, mengetikkan hasilnya. Nggak apa-apa, pokoknya kerjain di rumah. Nah, buat yang berani silakan langsung jawab di kolom komen ya, berapa hasilnya. Oke. Nah, adik-adik, ini merupakan materi tentang kalor. Mudah kan? Ya, apalagi kalau belajarnya lewat channel Kursi Guru, kalian akan mendapatkan materi yang sangat mudah sekali untuk kalian pahami ya. Karena adik-adik selalu Mbak bilang bahwa materi fisika, pelajaran fisika itu merupakan pelajaran yang sangat menyenangkan. Kalau ada yang bilang pelajaran fisika itu sulit, susah dimengerti, itu hoax, itu fitnah ya. Oke, adik-adik tonton terus channel kita di channel Kursi Guru supaya kami selalu semangat untuk mengupload video buat kalian ya. Buat kalian yang mau request materi, silakan langsung komen aja materi apa yang harus kami tampilkan supaya bisa kalian tonton ya. Oke, terima kasih adik-adik. Jangan lupa subscribe, terus like and comment serta share video ini biar bermanfaat buat
anak-anak yang lain ya. Dan tentu saja adik-adik terus semangat, karena bangsa ini, kemajuan bangsa ini, masa depan bangsa ini ada di tangan kalian para pelajar. Semangat terus belajar, buat bangsa Indonesia bangga memiliki anak muda seperti kalian ya. Oke, terima kasih. Untuk episode kali ini kita cukupkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.